seperti apa kemudian Islam merespon terkait apa hukumnya menunaikan fidyah dalam bentuk tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, menunaikan ibadah fidyah merupakan keringanan yang diberikan oleh syariat sekaligus solusi bagi saudara-saudara kita yang punya hasrat ingin menunaikan ibadah saum, akan tetapi ada halangan atau rintangan yang menjadi penghambatnya. Oleh sebab itu, ada satu harapan bagi saudara-saudara kita yang di bulan Ramadan memiliki halangan untuk ibadah saum, baik itu karena faktor lansia, ataupun mungkin karena dalam kondisi sedang sakit yang secara medis tidak mungkin untuk disembuhkan, atau wabil khusus bagi wanita yang hamil atau menyusui. Bagi orang-orang yang dimaksud, ketika mereka tidak bisa menunaikan ibadah saum, ada harapan dengan fidyah yang dilaksanakan tersebut bisa meraih keutamaan sekaligus pahala dari ibadah saum Ramadan yang tidak bisa tertunaikan. Allah Ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi orang yang merasakan keberatan untuk menunaikan ibadah saum karena ada halangan yang merintanginya, maka hendaklah mereka memberikan fidyah berupa makan untuk satu orang miskin dalam satu harinya. Seiring dengan perkembangan zaman, ada kecenderungan di kalangan masyarakat kita yang berinisiatif untuk menunaikan fidyah dalam bentuk uang. Hal ini karena pertimbangan menunaikan fidyah dalam bentuk uang dirasakan jauh lebih tepat sasaran dan jauh lebih dibutuhkan oleh kalangan fakir miskin dibandingkan fidyah dalam bentuk makanan. Lantas, seperti apa kemudian Islam merespon terkait apa hukumnya menunaikan fidyah dalam bentuk tunai? Mengkaji khazanah keilmuan ulama salafus saleh, akan kita dapati adanya varian pendapat-pendapat yang beragam terkait hukum menunaikan fidyah dalam bentuk uang. Setidaknya ada 3 pandangan yang mengkaji terkait hal ini. Pendapat pertama, jumhur mayoritas para ulama berpandangan bahwasannya fidyah hanya boleh dilakukan dalam bentuk pembagian makanan saja, tidak bisa diwakili dalam bentuk uang atau benda-benda yang lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi orang yang merasa keberatan untuk menunaikan ibadah saum karena ada uzur yang menghalanginya, maka mereka wajib memberikan fidyah berupa makanan untuk orang-orang miskin. Maka di ayat ini ditegaskan bahwasannya fidyah dilakukan dalam bentuk makanan, tidak dalam bentuk yang lain. Sementara itu, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya fidyah boleh dilakukan dalam bentuk pembagian uang secara mutlak. Hal ini ditegaskan oleh kalangan madhab Hanafi. Imam Hanafi dalam hal ini memiliki pandangan secara luas terkait tujuan utama dari pelaksanaan fidyah itu sendiri. Fidyah ditujukan untuk menutupi kebutuhan hajat hidup orang-orang fakir miskin. Maka jikalau uang bisa memainkan peran sebagai pengganti dari makanan, maka tujuan utama dari fidyah itu sendiri secara otomatis sudah ditunaikan secara baik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Wahbah Zuhairi dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha, di mana disebutkan annal maqsud saddul khallah wa daf'ul hajah wa yujadu dzalika fil qimah. Bahwasanya tujuan utama dari pelaksanaan fidyah itu adalah untuk menutup kebutuhan orang-orang yang tidak mampu dan
uang bisa memainkan peran sebagai pengganti dari makanan itu sendiri. Adapun pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat madhab Hambali, di mana disebutkan bahwasannya menunaikan fidyah dalam bentuk tunai hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang sangat urgent, di mana ada unsur kemaslahatan yang hendak diambil. Pandangan ini diamini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, di mana disebutkan wa amma ikhrajul qimah lil hajah awil maslahah awil adli fala ba'sa bihi. Bahwasanya menunaikan fidyah dalam bentuk nominal uang, jikalau ada unsur kebutuhan yang sangat mendesak atau ada unsur kemaslahatan yang hendak diambil, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa untuk dilakukan. Ini adalah pandangan-pandangan terkait boleh atau tidaknya menunaikan fidyah dalam bentuk tunai. Menimbang tiga pandangan yang ada, kiranya pandangan jumhur mayoritas para ulama jauh lebih layak kita kedepankan daripada pandangan-pandangan yang lain. Hal ini bukan karena hanya sekedar adanya dalil yang menegaskan bahwasannya fidyah itu dilakukan dalam bentuk pembagian makanan. Di sisi yang lain, tidak ada satupun keterangan menunaikan fidyah itu diperbolehkan dalam bentuk mata uang. Sementara dinar dan dirham di zaman Rasulullah SAW sudah menjadi alat tukar yang resmi, dan tidak ada satupun di kalangan para sahabat yang menunaikan fidyah dalam bentuk mata uang tersebut. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudaraku yang punya niatan untuk menunaikan fidyah dalam bentuk uang, hendaklah memperhatikan beberapa catatan berikut ini. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ulama yang membolehkan fidyah dalam bentuk uang adalah kalangan madhab Hanafi. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin mengambil pandangan madhab Imam Hanafi ini, maka secara otomatis segala bentuk aturan dan konsep fidyah yang digagas oleh madhab Imam Hanafi harus serta-merta kita ikuti. Jadi jangan sampai kita menggunakan madhab Imam Hanafi, tetapi di sisi yang lain kita menggunakan aturan madhab-madhab yang lain dalam urusan fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam madhab Imam Hanafi, fidyah hanya berlaku untuk 2 kalangan saja. Yang pertama untuk kalangan lansia, dan yang kedua bagi orang yang sakit yang tidak akan mungkin disembuhkan secara medis. Oleh sebab itu, bagi wanita yang hamil dan menyusui, dalam pandangan madhab Hanafi tidak ada fidyah sama sekali, melainkan hanya kewajiban qadha. Dan poin yang terakhir, ikhwatan rahimakumullah, dalam madhab Imam Hanafi, konsep dan aturan fidyah itu sendiri berbeda dengan aturan madhab-madhab yang lain. Setidaknya ada 2 hal yang menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, terkait bahan makanan pokok yang boleh dijadikan bahan baku fidyah. Imam Hanafi berpandangan bahwasanya bahan makanan pokok yang bisa dijadikan fidyah adalah makanan-makanan yang secara nas disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan itu hanya terbatas pada 4 jenis bahan makanan. Apakah kurma, gandum, anggur, atau jawawut. Dan yang terakhir, terkait masalah ukuran fidyah. Sebagai gambaran, ada perbedaan antara ukuran fidyah yang disebutkan di kalangan madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi. Seperti apa perhitungannya? Dalam madhab Imam Syafi'i, ukuran fidyah untuk 1 harinya sebesar 1 mud atau sebanding dengan 675 gram beras. Sehingga kalau dihitung dalam ukuran 1 bulan, maka jikalau ada seseorang tidak berpuasa selama kurang lebih 30 hari, maka kewajiban menunaikan fidyahnya adalah sebesar kurang lebih sekitar 20 kg beras dalam 1 bulannya. Sementara itu, dalam ukuran
fidyahnya madhab Imam Hanafi, ukuran fidyah untuk satu harinya sebesar 3,25 kg gandum. Maka bagi kita yang akan menunaikan fidyah dalam bentuk uang, hendaklah nominal uang tersebut disetarakan dengan ukuran kilogramnya gandum atau anggur atau kurma ataupun jawawut. Inilah mungkin poin penting yang harus kita perhatikan, sehingga jangan sampai kemudian di satu sisi kita ingin menunaikan fidyah dalam bentuk uang, mengadopsi madhabnya Imam Hanafi, tetapi di sisi yang lain dari segi ukuran fidyahnya malah kita menggunakan madhab Imam Syafi'i dengan ukuran beras ataupun nominalnya sesuai dengan yang diatur dalam madhab Imam Syafi'i. Maka bisa jadi ini bentuk inkonsistensinya kita. Jikalau di satu sisi kita ingin mengambil yang gampang-gampangnya ala madhab Imam Hanafi dalam bentuk uangnya, tetapi di sisi yang lain kita ingin mengambil yang ringan-ringannya dalam madhabnya Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perhatian bagi kita semua, sehingga kita bisa jauh lebih berhati-hati dalam menunaikan aktivitas ibadah, wabil khusus fidyah kita, sehingga tidak hanya sekedar ditunaikan saja, tetapi benar-benar sesuai dengan aturan yang telah disuguhkan oleh para ulama salafus saleh kepada kita sebagai bentuk hasil ijtihad mereka dan pemahaman mereka dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua selaku umatnya. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.